Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ketua kelas saya siapkan. Bersiap. Sebelum kita belajar, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Mengucap salam kepada Bapak Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Pagi luar biasa. Tetap semangat. Hurra! Apa kabarnya hari ini, Nak? Iya. Indonesia tanah airku, di sanalah aku berdiri dan mandirimu. Alam Sidik. Terima. Adita, Anggi Bisara, Arjuna, Bunga, Cika, Eko. Oke, anak semua sudah siap untuk belajar hari ini? Tandanya siap apa? Silakan keluarkan buku catatan, buku latihan, buku paketnya. Oke. Ada motivasi pada hari ini, quote of the day. Belajar bukan hanya sekedar membaca, tetapi juga memahami. Semuanya coba baca sama-sama. Belajar bukan hanya sekedar membaca, tetapi juga memahami. Ada yang tahu maksud dari motivasi ini? Saya Pak. Ya, Jadi Yuli. belajar bukan hanya sekedar membaca tapi juga memahami, itu artinya Pak, jika dalam belajar kita hanya sekedar membaca, pastinya kita tidak bisa memahami. Dan begitu sebaliknya, jika kita belajar dengan membaca sungguh-sungguh dan mengamati, pasti kita bisa memahami dan juga mengerti serta menguasai apa pembelajaran yang dibahas pada saat itu Pak. Oke, terima kasih. Tepuk tangan. Oke. Sebelum kita masuk ke materi kita pada pagi hari ini, saya mau melakukan mindfulness dulu. Karena tadi belum dimulai kegiatan literasi numerasi, udah gugur duluan ya. Gimana nggak fokus? Gimana nggak fokus? Jadi kita lakukan mindfulness dulu terlebih dahulu. Namanya teknik stop. Dan ini juga udah pernah kita lakukan minggu-minggu sebelumnya. Silakan letakkan semua dulu catatan alat tulisnya. Ya, letakkan tangannya semua di atas meja, duduk yang rileks. Duduk yang rileks. Tarik nafas. Perlahan buang secara perlahan. Ya, fokus, rilekskan aja nah, kakinya di bawah. Ya, rilekskan aja. Tangannya boleh menyilang, boleh ke depan. Rilekskan aja sambil tarik nafas yang dalam. Rilekskan pikiran, letakkan kedua tangan menyilang di bahu sambil ditekan-tekan bahunya. Rilekskan badan, rilekskan pikiran, tetap tarik nafas yang panjang, keluarkan dari mulut sambil berdoa dalam hati. Terima kasih Tuhan, terima kasih ya Allah atas nikmat yang Kau berikan pada pagi ini, sehingga aku bisa berada sampai sejauh ini. Oke, pindahkan kedua tangan ke lutut kalian. Tarik nafas yang panjang dari hidung, keluarkan dari mulut sambil berkata, terima kasih tubuhku, terima kasih kakiku yang telah membawaku melangkah sampai sejauh ini. Ya, gimana perasaannya kan? Lega ya, tenang ya. Apalagi habis berkegiatan ya.
Oke, saya harapkan dengan kegiatan tadi kita bisa fokus pada materi kita hari ini. Oke. Sebelum kita masuk materi ada pertanyaan pemantik. Pertanyaan pertama, apakah kamu pernah punya konsep pencerminan? Sama yang tadi pagi mau berangkat ke sekolah bercermin dulu. Semua. Ya. Bal. Oke, ya. Posisinya bercermin mungkin beda-beda tiap orang ya. Mungkin ada yang begini miring ya. Mungkin ada yang lurus. Mungkin ada yang sambil gini nggak bercermin. Atau pakai HP bercerminnya. Ya. Kemudian yang kedua, apakah kamu pernah melihat konsep pencerminan di koordinat kartesius? Saya Pak. Ya, Haril. Karena dulu Pak, pas SMP ya Pak. Karena dulu kan kami SMP karena bencana COVID Pak. Jadi pas materi yang disampaikan kami belum menguasai kali Pak. Oh, berarti dulu pernah melakukan atau mendapatkan materi refleksi atau pencerminan di koordinat kartesius. Iya Pak. Tapi karena COVID nggak terlalu dalam. Nah, karena itu ini kita lebih dalamnya lagi. Oke, kita lanjut. Nah, hari ini tujuan pembelajaran kita adalah dengan menggunakan pembelajaran discovery learning di diskusi kelompok, murid, siswa semua dapat memahami bentuk refleksi pada suatu fungsi linier dengan menggambarkan grafik pada koordinat kartesius. Yang berupa saya selalu ketik grafik nak ya. Oke, jadi nanti kita lakukan refleksi, baru kita buktikan nanti di koordinat kartesius bagaimana bentuknya. Nah, garis besar materi ini dimana bentuk yang pertama refleksi pada suatu fungsi linier yang hari ini akan kita pelajari. Seterusnya nanti ada refleksi pada fungsi kuadrat, ada juga refleksi pada suatu fungsi eksponen. Ada yang tahu fungsi linier itu bentuknya seperti apa? Garis lurus. Kalau minggu lalu materi kita apa? Translasi. Translasi itu apa? Pergeseran. Kali ini kita cerminkan. Nah, bagaimana kita melihat suatu garis? Ketika garisnya di sini, kalau cerminnya di sini, bayangan di mana? Di belakangnya atau sampingnya sana kan? Kalau di depan sini cerminnya, garisnya di sini, bayangan di mana? Iya, di depannya lagi. Gitu kan? Oke. Ini materi sebelumnya, di mana translasi pada fungsi linier. Ini translasi pada bentuk apa? Fungsi kuadrat. Yang satu lagi ini fungsi ya, naik atau turun. Oke. Ya, teknik dan bentuk penilaian yang akan kita lakukan pada hari ini yaitu nanti akan saya berikan LKPD, lembar kerja peserta didik secara berkelompok. Nanti diselesaikan. Kemudian ada asesmen formatif individu juga, enak ya. Dan ini dia dimensi profil pelajar Pancasila yang akan saya amati pada hari ini. Fokusnya gotong royong, di mana kriterianya, indikatornya ada aktif dalam kerja kelompok. Berarti semuanya nanti harus aktif. Yang kedua, suka menolong teman. Ya, bagi yang sudah paham bisa disampaikan ilmunya ke temannya yang belum paham. Kemudian kesediaan melakukan tugas sesuai kesepakatan. Bagi yang udah siap duluan nanti langsung maju presentasi, gitu ya. Oke. Ya, ini pemahaman bermakna hari ini, di mana kemampuan siswa memahami refleksi atau pencerminan pada fungsi linier dalam bentuk grafik pada koordinat kartesius. Sudah ada alatnya semua, roll, sudah. Kalau bisa pulpen warna, udah. Ya, nanti kalau yang nggak ada bisa teman dengan teman satu kelompoknya yang saling meminjam. Oke, kalau begitu silakan bentuk kelompoknya. Hitungan ke 10 sudah membentuk kelompok dengan tertib lah ya. Oke, 10 9 8 sudah berada
pada kelompoknya? Ini akan saya bagikan LKPD. Di dalam LKPD ini sudah saya buat lengkap petunjuk kegiatannya. Silakan dibaca, dan kemarin sudah saya kasih materi untuk materi minggu ini. Dari yang kalian baca, kira-kira ada nggak ilmu yang sudah kalian dapatkan? Boleh langsung selesaikan LKPD. Kalau tidak bisa, nanti akan saya bantu lewat video pembelajaran yang sudah saya buat. Oke? Oke, Pak. Diisi nama kelompoknya, ketuanya siapa, lalu anggotanya siapa. Oke? Silakan. Materi ini ya, isi dulu namanya, baru baca petunjuknya. Oke, nanti langsung buat tunjuk siapa yang presentasi, siapa yang menjawab di papan tulis, siapa yang menjelaskan, siapa yang bagian pembuka, penutup, langsung aja dibagi ya. Dituliskan di situ di bagian paling depan itu. Oh enggak. Yang bagian nomor 1 itu kan ada yang terhadap apa itu? 0,0. Hanya 2 aja ya, hanya 2 aja yang kita pakai ya. Nomor 1 itu yang A dan yang B. Ya. Oke. Minggu yang lewat sudah kita bahas, yaitu mengenai geotransformasi untuk dengan cara konstruksi. Nah, sekarang kita masuk refleksi. Apa itu refleksi? Refleksi adalah transformasi yang memindahkan titik pada bidang dengan menggunakan sifat bayangan cermin atau pencerminan. Nah, refleksi adalah pencerminan suatu titik atau benda terhadap garis tertentu. Nah, dari dua definisi ini, yaitu A, aksen, itu X, negatif Y. Nah, matriks transformasinya dapat dilihat di sini, dan persamaan transformasinya juga dapat saya bagikan di sini. Refleksi terhadap sumbu Y. Nah, sumbu Y ini sebagai cermin. Oke, nak, perhatiannya sebentar untuk nanti yang soal nomor 2. Kalau nomor 1 tadi saya yakin udah sedikit lah menambah pemahaman. Oke, yang untuk menjawab soal nomor 2, saya tambahkan sedikit materinya. Ini di sini ada gambar orang apa ini, Nak? Coba bacakan satu orang ini dulu nih. Saya bisa? Oke. Seorang anak kecil yang sedang bercermin. Seorang anak kecil yang sedang berdiri di depan cermin sedang berhayal menjadi pahlawan atau Superman. Oke, cerminnya di depan dia. Kalau cerminnya di depan dia, posisinya tegak. Di mana garisnya X kurang 2Y kurang 3 sama dengan 0 dicerminkan terhadap sumbu X. Sumbu X apa rumusnya? P X, Y dicerminkan terhadap sumbu X, hasilnya adalah P aksen X, X-nya bersesuaian dengan apa? Y-nya? Berarti X di sini nanti itu diganti dengan X aksen. Y di sini nanti diganti dengan Y. Good. Pacar nanti di sini nanya.
akan dituliskan oleh Desi Amelia, Farel, Melati, Jessica, dan dijelaskan oleh Eko Nur Hadi. Jika X direfleksikan, maka hasilnya X aksen. Jika Y direfleksikan, maka hasilnya min Y aksen. Nah, setelah direfleksikan, kita tulis di sini sesuai yang direfleksikan tadi, min Y aksen sama dengan 3 X tadi kan menjadi X aksen dikurang 1. Karena kita di sini mau hasil Y-nya itu positif, jadi semua yang ini kita kalikan sama negatif. Karena negatif kali negatif itu hasilnya positif. Nah, setelah kita kalikan min Y aksen, kita kalikan sama min, hasilnya Y aksen sama dengan 3 ini kita kalikan dulu sama Y aksen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farhan dari kelompok 3. Saya ingin bertanya itu nanya yang terhadap sumbu X itu min X aksen itu kalau bisa dapatnya min, kalau di bawahnya yang nomor 3 itu kan di aksen kalau bisa jadi positif. Nah, itu aja. Ya. Oke, baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Farhan. Nah, kenapa bisa jadi positif? Karena kita mau Y-nya itu positif, jadi ini yang negatif. Semua yang di sini kita kalikan sama negatif biar bisa hasilnya positif. Karena ini positif, kita kalikan sama negatif, dia hasilnya negatif. Nah, gitu saudara. Oke, Makasih ya. Ada lagi? Cukup? Oke, silakan ditutup. Sekianlah presentasi dari kami. Kami harap semoga yang kami jelaskan bisa bermanfaat. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bos, sekali lagi. Makan keluar. Oke, silakan. Ada yang apa? Buat gambar. Ada yang langsung jawab. Oke. Agak kecil aja, agak muat penulisnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berdirinya kami di sini, kami ingin mempresentasikan hasil dari diskusi kami dari kelompok 5. Saya dan Peri sebagai moderator, Mbak Susanti dan Cika yang akan menuliskan materi yang telah kami selesaikan, dan Risha sebagai penyampaian materi. Oke, silakan. Yaitu Y sama dengan min X dikurang 1. Titik pertama, jika X sama dengan 0, Y sama dengan min 0 dikurang 1 sama dengan min 1. Jadi titik pertamanya itu ya 0,1, min 1. Kemudian X 1, Y sama dengan min 1 dikurang 1 sama dengan min 2. Titik kedua yaitu 1, min 2. Kemudian X sama dengan 2, Y sama dengan min 2 dikurang 1 sama dengan min 3. Jadi titik ketiga 2, min 3. Kemudian grafiknya yang pertama yaitu persamaan yang ini 0,1 berarti ada di sini ya. 1,2 berarti 1,2 di sini. Terus 2,3 berarti 2,3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Mutiara Dewi. Di sini saya akan bertanya, apakah X-nya harus 0, 1, dan 2? Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Mutiara. Nilainya itu nggak harus 0, 1, 2. Boleh kurang, boleh lebih. Kami hanya mengambil sampel agar grafiknya terlihat. Oke. Ada lagi? Cukup. Cukup. Oke. Silakan ditutup. Sekianlah presentasi dari kami. Kesalahan datangnya dari kami, kesalahan datangnya dari mulut saya, dan kelebihan adalah milik Allah. Saya akhiri.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang udah selesai boleh dikumpul. Terima kasih semuanya udah selesai. Diskusinya kita akhiri. Silakan kembali ke tempat duduknya semula. Oke, dengan tertib lah ya, dengan tertib. Oke. Semula. Oke, tarik nafas lagi. Rilekskan tubuh, rilekskan pikiran. Oke. Tarik nafas lagi, tenang. Buang nafas, tarik nafas. Buang nafas, rilekskan aja nak ya. Oke. Kita hari ini mau happy, ada ice breaking. Namanya ice breaking. Apa tadi? Ice breaking. Sikat, sikut, dan sakit. Oke. Kalau sikat berarti mengambil kertas. Kalau sikut posisinya sikut. Sakit, sakit. Sikat, ingat gitu ya. Oke. Semuanya berdiri. Kita latihan dulu, latihan. Ini berdua ya, berpasang-pasangan. Satu pasang orang, saya kasih satu kertas, letakkan tepat di tengah. Oke, letakkan tepat di tengah. Oke, letakkan tepat di tengah. Saudara dibagi belakang. Ya, Bapak ini dulu. Oke, kurang berapa? Oke. 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 Muat. Oke. Dah. Silakan posisinya berdiri tegak, kertasnya letakkan di tengah. Oke, boleh menyamping, boleh depan-depanan. Oke. Oke, kita mulai ya. Fokus, ini kita geladi dulu, Fokus. Diharapkan di sini dengan ice breaking ini kalian tuh fokus, cepat, tepat. Oke? Sikat. Belum fokus. Oke, ulangi lagi. Oke. Sakit. Oke. Sikut. Sakit. Sikut. Sakit. Belum. Sakit. Jangan buru-buru. Oke, fokus lagi. Sikut. Sikut. Oke. Sakit. Belum. Oke. Sikat. Sekali lagi. Fokus. Cepat, tepat. Oke. Oke, fokus. Sakit. Oke. Sikut. Sakit. Sikut. Sakit. Sikat. Oke. Oke. Jadi fokusnya fokus. Yang ini sampai menang. Oke. Sampai menang. Bagi dua. Oke, bagi dua. Sekarang silakan buka buku latihannya. Ya, saya kasih satu soal asesmen formatif. Tujuannya untuk mengukur bagaimana kualitas pembelajaran kita hari ini ya. Kerjakan secara individu. Ya. Ini soalnya. Silakan. Saya beri waktu kurang lebih 10 menit dari sekarang.
Tentukan hasil refleksi dari fungsi Y sama dengan 2x kurang 1 direfleksikan terhadap sumbu X dan gambarkan grafiknya. Ini boleh, kalau mau langsung aja pun boleh. Siap nak, buat ke depan sini, kumpulkan. Biar saya langsung koreksi. Oke. Oh ini dalamnya. Grafik ini. Sambil kita simpulkan materi harian ini nak ya. Ya, apa kesimpulannya? Untuk refleksi aja. Sumbu X, sumbu Y. Ada? Oke, coba siapa yang bisa nyebutkan sumbu X? Oke, bareng-bareng. Refleksi sumbu titik X, Y terhadap sumbu X. Jawabannya apa? P X, min Y terhadap sumbu Y. Iya. Ya, mana nanti akan saya bacakan satu dari yang murid. Ini refleksi terhadap guru dulu. Apakah murid merasa senang saat mengikuti pembelajaran hari ini? Apa yang ingin saya perbaiki atau tingkatkan untuk peningkatan hasil belajar siswa? Apa yang harus saya perbaiki nak? Tidak ada. Apa saja yang tidak berjalan dengan baik saat saya melakukan kegiatan tadi? Oke, ini yang dari siswa ya. Ada 4 pertanyaan. Sudah saya kasih tadi lembar pertanyaan refleksinya. Bagian mana yang membuat kamu senang belajar materi ini? Bagian pada saat membuat grafik. Ada yang senang buat grafik? Ada yang nggak senang juga buat grafik? Ya, karena membuat grafik, mengaplikasikan grafik dengan pena warna agak menarik. Oke. Bagian mana yang membuat kamu senang belajar materi ini? Saya suka selama proses pembelajaran. Ada yang suka diskusi? Tuliskan satu kalimat untuk pembelajaran hari ini. Matematika semakin menyenangkan dan menambah wawasan. Oke, beri tepuk tangan untuk kita semua. Oke, materi kita selanjutnya yaitu refleksi pencerminan pada fungsi kuadrat. Tahu fungsi kuadrat bentuknya seperti apa? Parabola. Tahu? Minggu depan sampai ketemu di materi yang ini. Oke. Oke, materi kita selesai. Ketua kelas silakan. Bersiap. Sebelum kita mengakhiri pelajaran hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Mengucap salam kepada Bapak Guru.